warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Zahra Tunisa dengan NIM 2423240083. Saya berasal dari PGMI 2C. Di sini saya akan melanjutkan materi Al-Quran dan Hadis yang berjudul Kajian Tematik Al-Quran dan Hadis adalah metode yang efektif dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan sistematis. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami berbagai isu penting seperti keadilan sosial dan kontribusi Islam terhadap kemanusiaan. Islam mengajarkan bahwa keadilan dan kesejahteraan sosial adalah kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kesejahteraan sosial. Yang pertama ada kesetaraan dalam Islam, yang kedua ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang ketiga ada kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan dan peradaban, yang keempat ada para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan metode ini, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan relevan dengan konteks kehidupan modern. Serta Islam juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Materi selanjutnya yaitu kajian tematik Al-Quran dan Hadis tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan pentingnya kelestarian alam sebagai ibadah. Manusia dalam Al-Quran dan Hadis diposisikan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan tidak merusak lingkungan. Allah menciptakan alam semesta dengan keteraturan dan keseimbangan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-8. Dan manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Merusak alam termasuk perbuatan yang dilarang. Quran Surah Al-A'raf ayat 5-6. Sedangkan menjaga kelestariannya menilai ibadah jika dilihat untuk kebaikan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya mencintai lingkungan seperti anjuran menanam pohon, tidak membuang sampah, dan menggunakan sumber daya secara bijak. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah kepada Allah karena mencerminkan ketaatan, kepedulian, dan rasa syukur atas nikmatnya. Inti dari semuanya yaitu hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan tanggung jawab dan amanah, serta upaya menjaga kelestarian alam merupakan bagian integral dari ibadah seorang muslim. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran Al-Quran untuk membentuk karakter. Memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu 1. Menanamkan nilai Qurani dalam jiwa dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai sumber motivasi dan solusi dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, aspek spiritual, yaitu karakter yang dibentuk melalui pembelajaran Al-Quran. 1. Menumbuhkan kesadaran akan keberadaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah melalui ibadah dan doa. Selanjutnya, aspek moral dan etika. Yang pertama, menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, ceramah, dan integritas. Yang kedua, membentuk karakter rendah hati, tidak sombong, dan menjauhi perbuatan tercela. Selanjutnya, aspek sosial. Yang pertama,
mengajarkan nilai kasih sayang, toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, menanamkan semangat gotong royong. Selanjutnya, aspek emosional dan psikologis. Yang pertama, melatih kesabaran, ketenangan jiwa, dan kemampuan mengelola emosi. Yang kedua, menumbuhkan rasa optimis dan tawakal dalam menghadapi kesulitan hidup. Selanjutnya, ada beberapa strategi dan metode dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, tilawah. Yang kedua, ada tahfiz. Dan yang ketiga, ada tafsir. Selanjutnya yaitu implementasi Al-Quran dan hadis dalam era kontemporer mengacu pada bagaimana ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis diterapkan dalam konteks kehidupan modern yang berkembang pesat dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Yang pertama ada tantangan zaman kontemporer, kemajuan teknologi. Dunia yang semakin terhubung melalui internet, media sosial, dan teknologi informasi memunculkan tantangan baru dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Misalnya, masalah etika di dunia maya, penggunaan teknologi dalam bidang medis, atau pengaruh budaya asing. Globalisasi mempengaruhi era berpikir dan pola hidup masyarakat. Oleh karena itu, penerapan ajaran Islam harus memperhatikan konteks budaya yang berbeda-beda di seluruh dunia. Yang kedua yaitu penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Moral dan etika, Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati dalam era kontemporer. Nilai-nilai ini diterapkan dalam dunia profesional, bisnis, dan sosial untuk mencegah korupsi, penindasan, dan ketidakadilan. Keadilan sosial dalam Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam ekonomi dan sosial. Dalam era kontemporer, hal ini terwujud dalam penerapan sistem ekonomi yang adil seperti zakat dan wakaf. Selanjutnya, kesetaraan gender. Beberapa interpretasi kontemporer terhadap Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya kesetaraan gender dengan mengendalikan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial. Selanjutnya, lingkungan hidup. Ajaran Islam sangat memperhatikan pelestarian alam. Dalam konteks kontemporer, dengan gerakan peduli lingkungan, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga ada ijtihad atau penafsiran kontemporer, adalah untuk menggali hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber tersebut. Untuk melakukan solusi terhadap masalah-masalah baru seperti bioetika, misalnya penggunaan teknologi reproduksi, ekonomi digital, atau hak asasi manusia. Penafsiran Al-Quran dan hadis atau tafsir juga berkembang untuk merespon kebutuhan zaman. Tafsir kontemporer cenderung menyesuaikan makna wahyu dengan tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini, seperti dalam masalah politik, hak-hak perempuan, dan pluralisme. Yang keempat yaitu peran pendidikan dalam implementasi ajaran Islam. Memainkan peran penting dalam mengajarkan penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan modern. Melalui pendidikan, umat Islam diajarkan untuk memahami prinsip-prinsip ajaran Islam dengan cara relevan dengan tantangan kontemporer, seperti pemahaman tentang hak-hak individu, demokrasi, dan teknologi. Selanjutnya, pendidikan karakter.
Islam juga menekankan pentingnya pendidikan karakter yang memelihara pembentukan moral dan etika melalui ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kelima, contoh implementasi dalam kehidupan kontemporer teknologi. Dalam dunia digital, aplikasi prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran dan integritas dalam transaksi online sangatlah penting. Selain itu, hukum-hukum Islam terkait dengan hak-hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan etika dalam penggunaan teknologi. Misalnya larangan pornografi atau penyebaran juga diterapkan. Selanjutnya ekonomi, sistem ekonomi berbasis syariah yang menekankan pada keadilan sosial dan larangan riba diterapkan dalam instruksi perbankan syariah dan asuransi. Ekonomi yang lebih adil dan transparan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tinjauan kasus kontemporer. Dampak penggunaan teknologi digital terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pengertian tinjauan kasus kontemporer adalah analisis terhadap fenomena atau isu terkini yang berdampak pada masyarakat dengan tujuan memahami penyebab, dampak, dan solusi yang relevan. Hasil analisis penggunaan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Komunikasi kini lebih sering dilakukan secara virtual, yang dapat mengurangi kualitas hubungan antar pribadi dan meningkatkan rasa isolasi sosial. Dampak negatifnya yaitu kecanduan teknologi yang memengaruhi kesehatan mental, penyebaran hoaks yang memicu konflik sosial, penurunan kualitas hubungan sosial dan nilai kemanusiaan, meningkatkan sikap individualisme. Solusi berbasis nilai Islam yaitu gunakan teknologi untuk amal dan edukasi, verifikasi informasi sebelum membagikan. Selanjutnya, jaga etika dalam interaksi digital, serta batasi waktu penggunaan untuk mencegah kecanduan. Dampak positifnya yaitu akses informasi lebih cepat dan luas, peluang ekonomi melalui bisnis digital, kemudahan komunikasi lintas batas, dan pembangunan jejaring sosial global.